Tasliah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya manusia dalam hidupnya akan ditimpa kehancuran, kehinaan, kebinasaan, kesengsaraan dalam hidupnya. Semuanya. Manusia hidup di dunia ini akan hina, rusak, hancur, binasa, kecuali dia bisa menjaga dua hal dalam hidup. Yang pertama adalah hablum minallah. Dia bisa menjaga hubungan komunikasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah kepada Allah. Tanpa beribadah yang benar, manusia tidak akan dapat meraih kebahagiaan hidup. Kemudian komunikasi kita kepada Allah tidak cukup. Ada yang kedua, yaitu hablum minan nas, menjaga hubungan baik sesama manusia. Hablum minallah wajib kita jaga, komunikasi kita dengan Allah, hubungan baik kita dengan Allah. Yang kedua, menjaga komunikasi kita antara manusia. Hablum minan nas. Tanpa itu, tanpa dua yang baik ini kita jaga, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Pada saat ini kita melihat fenomena kehidupan. Terjadi kehancuran, terjadi kerusakan. Fasilitas umum dirusak oleh manusia. Apa sebabnya? Karena manusia tidak bisa menjaga hablum minan nas, tidak bisa menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia. Apa yang tidak bisa? Yang paling banyak merusak hablum minan nas ini adalah lisan, bahasa, mulut. Maka para ulama kita mengatakan as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam, tidak berbicara itu adalah sesuatu yang bijak. Akan tetapi dalam kenyataannya sedikit yang bisa diam. Karena manusia menuruti hawa nafsunya, suka berbicara, suka ngomong. Dipancing sedikit keluar kata-kata. Melihat keadaan sedikit keluar kata-kata. Kadang-kadang kata-kata itu keluar tanpa dipikirkan panjang-panjang. Padahal para ulama kita menasihati kita. Wazinil kalama iza naqtaqta fala takun sarsaratan fi kulli nadin takhtub. Wahai manusia, pertimbangkanlah apa yang akan kau ucapkan. Wala takun sarsaratan, janganlah engkau menjadi manusia yang selalu membual kata-kata, mengumbar kata-kata tanpa dia pikirkan kata-kata itu bisa menyakiti hati orang, bisa menyakiti hati tetangga, bisa menyakiti hati pasangannya. Yang penting ngomong. Padahal para ulama mengingatkan kita, al-kalam yamfuzu ma la tamfuzuhul ibaru. Omongan ini kalau sudah keluar, dia bisa menusuk apa yang tidak bisa ditutup oleh jarum. Jarum itu kalau nusuk sarung, pakaian, ataupun kulit ditusuk oleh jarum.
sakit sedikit, diobati sembuh. Tapi omongan bisa menusuk hati. Menusuk hati, sakit. Hati tergores, hati tertusuk. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, innal qulub idza tanafara wudduha zujajah kasruha la yush'abu. Hati apabila tergores, apabila tertusuk, apabila retak, maka retaknya tidak bisa disatukan kembali. Dia akan kekal, dia akan tergores. Begitulah hati manusia. Maka dari itu, jangan mudah berbicara yang bisa menyakiti hati orang lain. Seorang istri jangan mudah-mudah bicara yang dapat melukai hati suaminya, karena itu akan tergores. Santri jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang melukai hati temanmu, karena itu akan tergores. Sampai tua akan ingat. Ada yang mau memaafkan, ada yang tidak. Tapi memaafkan juga tidak cukup. Kita berbicara melukai hati orang, kemudian kita maafkan. Dimaafkan, iya dimaafkan, tapi hati tetap tergores. Kasruha la yus'abu, kata Imam Syafi'i. Retaknya hati tidak akan bisa disatukan lagi seperti kaca. Kaca itu kalau retak dilem, pakai lem apa? Lem apa ya? Aibon. Dilem, pakai lem apapun, tetap kelihatan retaknya. Begitulah hati. Ada orang bicara, kamu bodoh, nunjuk orang tuh, bodoh. Tak maaf ya, dimaafin, tapi hatinya tergores. Hati-hati. Jadi omongan itu berkait dengan hati. Omongan menusuk hati. Kalau jarum menusuk kulit, sembuh 2 hari. Tapi kalau hati tertusuk, tidak akan sembuh sampai mati. Kira-kira begitu, Bu ya. Maka dari itu, para ulama kita mengingatkan kita. Hei manusia, engkau ingin selamat, jaga mulutmu. Kalau enggak jaga mulut, celaka. Keluarga kecil, rumah tangga, suami, istri, anak, jaga mulut masing-masing. Kalau enggak pandai jaga mulut, hancur itu keluarga. Bapak sama ibu berantem. Kenapa? Enggak jaga mulut. Lingkupnya kecil, keluarga. Di pesantren, antara santri, enggak bisa jaga mulut, rusak nih hubungan santri. Kecil, membesar. Di sebuah negara yang besar, Indonesia, Republik Indonesia yang kita cintai, public figure tidak bisa menjaga lisan, maka yang rusak satu negeri. Yang terjadi hari ini. Alangkah kecewanya kita sepanjang jalan di Jakarta, fasilitas umum dirusak, pintu-pintu tol dibakar, hangus. Itu kehancuran. Azillah, kehancuran, kehinaan. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga hablum minannas. Sekarang timbul pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar tidak terjadi kerusakan itu? Ada 2 cara yang diajarkan Islam kepada kita. Yang pertama, Islam mengajarkan kepada kita sebagai umat, jangan berbicara kecuali yang berguna, bermanfaat.
Asumtu hikmatun. Diam adalah mutiara. Diam itu adalah bijak. Kecuali dibutuhkan. Hari ini saya diminta tausiah, saya ngomong. Enggak diminta jangan ngomong. Ini enggak diminta ngoceh aja. Berbuih-buih mulutnya, enggak ada yang mau dengerin. Bukannya orang suka, orang benci. Tapi kalau dibutuhkan kita bicara. Tapi yang keluar itu adalah mutiara. Hadis Rasulullah, firman Allah, qaulul ulama, kata-kata yang bijak, yang menyejukkan hati, bukan yang membakar hati orang lain. Jadi asumtu hikmah, diam. Jadi tidak banyak mengumbar kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama kita wazinil izana tokta, pertimbangkan apa yang kita bicarakan, atau fakir qabla an ta'zima, pikir dulu baru bersuara. Jangan ngomong dulu baru mikir, repot itu. Nah, sebelum kita bicara pikirkan, ini ungkapan saya, omongan saya nyakiti hati orang atau tidak, bermanfaat atau tidak. Kalau itu bermanfaat silakan. Inilah yang sekarang kadang-kadang banyak diabaikan orang. Bicara seenaknya. Karena punya kekuasaan, punya kekuatan, ngomong seenaknya. Menganggap orang lain rendah. Padahal dalam Islam itu konsepnya adalah kekuatan itu ada di masyarakat, ada di umat. Pemimpin itu pelayan umat. Bukan pemimpin itu minta dilayani. Konsep agama kita adalah pemimpin itu adalah pelayan. Di Saudi Arabia, raja itu namanya Khadimul Haramain, pembantu dua rumah yang mulia. Raja itu pembantu, Khadimul Haramain. Nah, itu istilahnya. Bukan raja yang asal nunjuk, tapi dia adalah pelayan. Kita juga sama. Ustadz, pemimpin, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, kiai, pimpinan pondok, sebetulnya adalah pelayan. Saya selalu ditausiahi. Kalau kiai saya datang ke pondok saya ditausiahi. Ente pimpinan pondok? Iya Pak Kiai. Kiai itu hanya sebutan. Hakikatnya kamu adalah pelayannya santri. Apa yang dibutuhkan oleh santri kamu berikan. Itulah hakikatnya pemimpin. Maka saya tidak boleh merasa saya sebagai kiai di pondok pesantren. Saya merasa sebagai khodim, sebagai pelayan santri. Nah, sehingga apa yang bermanfaat untuk santri itulah yang diberikan Allah. Itulah cerminan dalam hidup ini. Pemimpin hanya sebuah sebutan. Hakikatnya dia adalah pelayan. Jadi kembali kepada bagaimana caranya agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini, berpikir sebelum berkata-kata. Pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita ungkapkan. Kalau itu bermanfaat silahkan disampaikan, kalau tidak ada manfaatnya jangan diungkapkan. Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Baiknya keislaman seseorang itu adalah manakala dia
meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Tidak berguna bagi diri dia, dia tinggalkan. Omongan yang tidak berguna bagi diri dia, dia tinggalkan. Pekerjaan yang tidak ada gunanya bagi diri dia, dia tinggalkan. Tidak berguna bagi keluarganya, dia tinggalkan. Tidak berguna bagi masyarakatnya, dia tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, meninggalkan omongan-omongan yang tidak berdampak positif dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita pribadi atau kehidupan kita di keluarga kita ataupun kehidupan kita bermasyarakat. Sehingga kalau ini dapat kita laksanakan, maka keberadaan kita dimanapun kita berada, kita akan menjadi rahmatan lil alamin, sesuai dengan visi diturunkannya agama Islam di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa Al-Wasliyah TV yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berada di jalan yang lurus sampai kita akhirnya mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah, husnul khatimah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, cahaya Islam, keluarga Indonesia.